Silakan. Ya. Buat saya ini apa ya? Jadi enak nih pas sekali tadi Bu Musdah seperti biasa dengan sangat menarik dan sangat enlightening itu menjelaskan tentang uh, bagaimana sebuah negara Afghanistan itu tidak pernah menjadi sebuah bangsa pada dasarnya, karena mereka pada dasarnya tetap memandang diri mereka masing-masing bukan sebagai bagian dari bangsa Afghanistan, tapi dari suku-suku. Ya, nah saya ingin mengatakan bahwa apa yang diceritakan oleh Bu Musdah tadi adalah sesuatu yang barangkali memang tahapnya ekstrim ya, tapi adalah sesuatu yang mungkin sekali terjadi di belahan dunia lain, termasuk di Indonesia. Walaupun kita harus berharap bahwa ini tidak pernah sampai ke sana ya. Tapi agar kita tidak sampai seperti apa yang digambarkan oleh Musdah, ada perjuangan yang harus kita lakukan. Dan acara semacam ini dari Baskara ini menurut saya adalah acara-acara yang penting untuk membantu mengingatkan kita bahwa kalau kita lalai, ya kita abai, kita lupa untuk bekerja, berjuang, bangsa ini setiap saat tidak berarti bahwa bangsa Indonesia akan tetap utuh. Ya, bangsa Indonesia bisa saja akhirnya mengalami keruntuhan sebagai sebuah bangsa karena kita melupakan imajinasi kita tentang Indonesia sebagai sebuah bangsa. Karena itu judul dari presentasi saya adalah mempertahankan imajinasi Indonesia sebagai satu bangsa. Imajinasi ini penting seperti yang digambarkan oleh orang yang namanya Ben Anderson ya, seorang Indonesianis yang salah satu bukunya yang sangat terkemuka di dunia ini adalah Imagine Communities ya. Ben Anderson juga menulis banyak tentang Indonesia, tentu saja beliau sudah meninggal, tapi salah satu konsep dia yang paling salah satu yang paling sering dirujuk adalah bangsa itu sebetulnya dibentuk oleh imajinasi ya. Kita sebetulnya tidak, misalnya saya tidak punya pertalian darah dengan, saya nggak tahu Bung Eri ini seperti tadi dikatakan etniknya apa gitu ya. Saya dengan Bu Halida sama-sama Minangkabau Bu Halida ya. Jadi saya ini Uni Halida kalau buat saya. Walaupun Ibu Halida saya udah dipecat dari orang Minang katanya oleh sebagian orang Minang. Tapi kan darah itu kan nggak persoal pecat pemecat kan. Nah saya dengan Bu Halida punya kesamaan darah, punya pertalian darah. Tapi mungkin saya dengan Bu Musdah itu tidak ada pertalian darah whatsoever kan. Tapi saya dengan Bu Musda, dengan Bung Eri, dengan Pak Taufik, dengan Bung Ferdinand, itu adalah satu bangsa karena kita mengkonstruksi di kepala kita bahwa kita adalah satu bangsa. Ya. Nah, begitu konstruksi di kepala kita itu sekarang kita ubah, kita ganti, jadi skema kognisi kita ubah, maka kita tidak akan lagi menjadi satu bangsa, seperti yang digambarkan oleh Bu Musda. Nah, saya mulai dengan gambar ini. Ya, ini adalah gambar kelihatan ya. Ini mahasiswa saya. Pagi ini ikut kuliah komunikasi, pengantar jurnalisme namanya. Jadi anak-anak komunikasi UI. Semester 3 kalau nggak salah. Saya nggak tahu, barangkali ada yang abangnya atau kakaknya atau orang tuanya ada di diskusi ini. Cuman apa yang saya ingin gambarkan dari sini? Inilah Indonesia. Dan saya bangga menjadi dosen UI karena memang di UI itu ya macam-macam isinya. Ini kebetulan kalau komunikasi memang umumnya perempuan, Bung Eri. Ya, ini nggak tahu kenapa nih dari dulu. Kalau politik kayak Bu Halida enggak ya, ada laki ada perempuan gitu ya. Kalau komunikasi dari dulu tuh selalu perempuan. Pantesan Bung Ade awet muda. Siap, Bung Taufik. Tahu aja. Iya, tapi perempuan cantik-cantik ya. Tapi Anda lihat tuh, dengan segera kita bisa lihat etniknya itu beragam. Yang dari wajahnya aja. Ada yang berjilbab, ada yang tidak berjilbab, ada yang Tionghoa, ada yang non-Tionghoa, ada cowoknya juga begitu, dan ada yang dari Indonesia Timur, dan seterusnya, dan seterusnya. This is the real Indonesia. Dan mereka itu ya adalah anak UI, dan mereka berteman, bersahabat. Walaupun saya nggak tahu ya sekarang, karena semua dilakukan secara online kan. Tapi inilah Indonesia, wajah Indonesia seperti ini. Jangan seperti yang tadi digambarkan Bu Musda itu, yang cowok harus berjenggot. Ya saya kafir dong Bu Musda ya. Boro-boro jenggot saya ya. Nah, kemudian saya akan kasih gambar ini. Ini Gracia Poli.
yang kemarin menjadi pahlawan Indonesia merebut medali emas. Saya lupa temannya siapa itu berdua itu yang mudanya, dia kan yang lebih seniornya. Tapi Gracia ini pernah menulis sebuah tweet, ya, tidak baru tapi udah cukup lama. Ya, ketika sebelumnya dia juga pernah memenangkan kejuaraan. Gracia itu menarik kisah hidupnya karena dia memang perjuangan dari from zero to hero lah kalau cerita dia. Nah, kalau saya baca nih tweetnya yang saya kutip adalah, saya kutipkan ya bagi yang barangkali kesulitan baca, terutama kalau Anda bacanya di smartphone nih. Pelatih saya keturunan Tionghoa, Tulen, asal Solo, kata Gracia. Pasangan saya di lapangan keturunan Papua Blitar, saya orang Minahasa, Tulen, ada Tionghoa dikit. Kalau bukan Indonesia yang mempersatukan kami tidak akan pernah bisa bersatu. Ya, memang kita akan melihat bahwa rasa kebangsaan ini terutama terbangkit ketika ada olahraga. Ya, bulu tangkis ini adalah sebuah cabang olahraga yang sangat kita banggakan, dan kita tahu bahwa para pahlawan itu banyak datang dari beragam etnik, beragam ras, dan berbeda-beda agama. Apalagi kalau kita menyaksikan sepak bola, ya, tim sepak bola Indonesia itu PSSI misalnya, walaupun kalah mulu gitu ya, tapi saya sebagai pencinta sepak bola itu ya senang melihatnya, karena itu betul-betul datang dari Sabang sampai Merauke para pemainnya. Ya, itulah Indonesia. Imajinasi tentang Indonesia itu terlihat di lapangan. Nah, jadi saya akan katakan gini, menurut Ernest Renan, bangsa adalah sekelompok manusia yang berada dalam satu ikatan batin yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah serta cita-cita yang sama. Ya, ini agak beda sedikit dari Anderson, tapi pada dasarnya intinya adalah ada konsepsi tentang kita punya cita-cita yang sama. Nggak pernah disebut bahwa ini adalah darah yang sama. Ya, yang ada adalah kita merasa bersama-sama dalam satu bangsa. Dan ini tercermin sekali dengan Indonesia. Indonesia berdiri atas kesepakatan bahwa semua rakyat Indonesia itu hidup sejajar tanpa ada perbedaan ras, etnik, agama, kepercayaan, keyakinan. Dan karena itulah menjadi sangat tidak relevan untuk bicara mayoritas minoritas. Nah, tapi Indonesia yang indah ini, Indonesia yang sangat plural semacam ini, saat ini sedang berada di bawah ancaman. Ini saya katakan bahwa ini nyambung banget dengan apa yang disampaikan oleh Bu Musda. Ya, ada ancaman kita jangan pernah menganggap kita ini baik-baik saja untuk sepanjang waktu. Tadi Bu Musda menyebut Pakistan dulu nggak begitu, Afghanistan juga nggak begitu, Bangladesh adalah sebuah negara sekuler pluralis di masa lalu. Tapi sekarang lihat apa yang terjadi di negaranya masing-masing. Nah, buat saya, kita bisa diskusikan kalau Anda nggak setuju, ancaman terbesar terhadap NKRI itu bukanlah datang dari kaum ekstremis, teroris. Maksud saya bukan dari ISIS lah kira-kira ya, bukan dari Mujahid MI ya, Mujahid Indonesia atau siapa namanya, tapi yang pakai teror, yang membunuh orang dan seterusnya. Yang paling besar ancaman itu datang dari kaum Islamis radikal, ya, kaum musuhnya Bung Taufik nih, musuhnya Musda, ya. Mereka yang memang percaya bahwa umat Islam itu berkewajiban memperjuangkan penegakan syariah berdasarkan Al-Quran, hadis, sunnah, dan ijma ulama. Jadi memang wajib menegakkan syariah, menjadikan Indonesia itu hidup berbasis syariah. Nah, bagi mereka, si Islamis radikal ini, kesetiaan utama mereka memang bukan pada negara bangsa, nation state, tapi bukan juga pada suku, tapi pada agama. Nah, kebetulan kalau Afghanistan ditambah lagi dengan suku. Persaudaraan mereka dibangun bukan atas dasar negara bangsa, tapi atas dasar agama. Jadi nation yang tadi kita bayangkan, sekarang dimasukkan ada in order for us, bagi kita untuk merasa kita adalah satu bangsa. Saya adalah saudaranya Bung Eri. Pertanyaan pertama, Anda Islam nggak? Antum Islam nggak? Kalau udah Islam, antum sholat nggak? Atau antum berjenggot nggak? Dan seterusnya. Atau mazhabnya apa? Dan seterusnya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai kaum Islamis. Ya, gerakan, jadi saya nggak ingin mengatakan ancaman itu adalah kelompok Islam. Yang saya sebut Islamis radikal.
gerakan yang memperjuangkan keyakinan bahwa kehidupan personal kita, sosial, politik, itu harus tunduk pada syariat. Dan si syariah itu secara eksplisit sudah termuat dalam Al-Quran, pada hadis, pada sunnah. Sunnah itu ucapan, dan hadis dan sunnah ucapan dan tindakan Nabi Muhammad. Sebetulnya hidup ini selesai, nggak usah capek-capek belajar teori-teori apapun, nggak usah kuliah tinggi-tinggi, jalankan aja ini, ya, ajaran dalam Quran, hadis, sunnah, dan Anda akan selamat. Dan ini misalnya diucapkan oleh orang yang disebut sebagai Said Qutb, ya, yang dari Ikhwanul Muslimin itu, yang mengatakan ikatan ideologis dan agama itu jauh lebih kuat daripada ikatan perasaan patriotik yang terkait dengan negara. Jadi bangsa bukan nomor satu, ikatan ideologis dan agama yang nomor satu. Hasan al-Banna yang juga tokoh dari Ikhwanul Muslimin mengatakan Al-Quran adalah konstitusi kita, Nabi Muhammad adalah teladan kita, dan mati berjihad untuk agama adalah ambisi terbesar. Maka semangatnya adalah semangat persaudaraan Islam, uhwah Islamiyah. Itulah yang dibangun. Nah, kaum Islamis ini percaya pada saat ini dan pada abad-abad terakhir, Islam itu tertindas ke belakang. Khilafah Utsmaniyah hancur di awal abad 20. Negara-negara Islam dijajah oleh Barat, oleh misalnya saja Palestina dijajah oleh Barat, dijajah oleh Israel. Kondisi Timur Tengah, lihat saja, Bosnia dijajah, Rohingya dijajah, Uighur di Cina dijajah. Jadi dikatakan bahwa kita tuh berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Sebagaimana juga sejarah politik Islam di Indonesia menunjukkan bagaimana umat Islam itu terus dipinggirkan. Sejajar, jadi sejalan, inline. Di dunia dihancurkan, di Indonesia dihancurkan. Dan kita harus ingat bahwa dalam pendahuluan UUD 45 itu termuat dulu mukadimah itu, yang kemudian dikenal sebagai mukadimah, ya, Piagam Jakarta. Termuat pernyataan bahwa sila pertama negara Indonesia adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu pernah ada dalam mukadimah kita. Artinya bukan sesuatu yang baru datang belakangan ini. Sebetulnya semangat ini sudah ada sejak dulu. Tapi ya syukurlah ayahnya Bu Halidah ini, Pak Muhammad Hatta, yang saya sangat kagumi, itu adalah orang yang dengan sangat bijaksana bicara sama orang-orang Islam yang berusaha memasukkan ini 8 kata ini dengan mengatakan bahwa kalau ini dipaksakan Indonesia hancur. Kita nggak akan pernah jadi ini Indonesia. Kasarnya kalau bahasa zaman sekarangnya gitu ya. Mudah-mudahan Bu Halidah nggak keberatan dengan gaya saya. Dia bilang ini hancur aja, nggak usah aja jadi Indonesia lah. Ya, jadi masing-masing Indonesia, Manado, segala macam itu ya sendiri aja sebagai negara Kristen, yang negara Islam. Untunglah karena ada founding fathers sebijaksana semacam itu seperti Bung Hatta, negara kita akhirnya berdiri sebuah negara multi agama di mana tidak ada agama yang lebih tinggi dari yang lain, tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas, semua sejajar. Ya, itulah Indonesia yang sudah terbangun berdasarkan imajinasi. Nah, imajinasi ini terbangun terus, tapi di kalangan kubu Islamis tadi dia juga bangun imajinasi narasi lain, yaitu kita gagal di Piagam Jakarta, di Orde Lama, di zaman Bung Karno, di zaman Pak Harto, Islam ditindas. Setiap kali ada upaya untuk membangun negara Islam itu dihancurkan. Islam di era Soeharto dulu distigmatisasikan. Kalau di ekonomi pengusaha Muslim itu kalah. Sekarang pun partai-partai membawa bendera Islam. Tidak ada satu pun presiden Indonesia yang memiliki kekuatan Islam. Satu-satunya yang presiden Islam itu adalah Gus Dur. Itu pun liberal katanya. Ya. Itu nggak Islam banget, itu Islam liberal, itu nggak jelas Islamnya, Islam NU gitu loh ya, NU-nya NU liberal kayak Bung Taufik. Nah ini dikatakan bahwa jadi kita tuh nggak pernah punya presiden Islam beneran. Muncul pula Jokowi, habis pula dia, ya, yang paling rada-rada Islam paling dulu Habibie lah, yang paling dekat karena beliau itu dekat sama Ijmi kan. Nah jadi karena itulah mereka, ini yang tantangan kita. Kelompok-kelompok ini akan terus menyuarakan ideologi yang jadi the other imagination, bahwa Indonesia itu harus menjadi sebuah
kalimatnya nggak harus menjadi sebuah khilafah, tidak mesti begitu. Tapi sebuah negara yang memang diatur dengan syariat, di mana di Indonesia itu harusnya dikuasai oleh orang-orang Islam, pengusaha Islam, politisi Islam, ya, pemimpin Islam, dan menegakkan syariah Islam. Karena mereka percaya umat Islam itu terbelakang. Kalimatnya begini. Mereka percaya umat Islam terbelakang karena meninggalkan ajaran Islam sebagaimana termuat dalam Al-Quran. Karena itu sekarang kita menemukan gerakan ini nih, purifikasi. Kita harus kembali menjalani hidup seperti era Nabi dan para sahabat. Kita harus hijrah. Islam itu sangat terkenal hijrah. Makanya banyak sekali artis yang hijrah, ya. Dan kalangan ini percaya bahwa untuk menjadi muslim yang baik, seorang muslim harus secara total menerima perintah Allah dan teladan Nabi, ya. Baca, semua sudah termuat kok di Al-Qur'an. Semua sudah ada kok di hadis, tinggal dijalankan. Titik komanya sudah ada itu. Ini yang menjadi ancaman buat Indonesia. Nah, saya ngomong gini karena saya seorang muslim yang saya punya kebebasan untuk mengatakan ini. Saya tidak anti-Islam, tapi ingin saya katakan bahwa memang Islam yang sekarang sedang mengalami perang nih, perang pemikiran. Nah, ini kemudian saya selanjutnya hanya akan memberikan contoh-contoh, Bung Eri. Ini misalnya cerita tentang, saya tahu Anda pastilah juga tahu cerita-cerita semacam ini. Teman saya seorang manajer di salah satu bank BUMN, keluar dari pekerjaannya setelah sering mengikuti kajian-kajian yang anggotanya sangat tertutup dan eksklusif. Tidak berselang lama dia jual seluruh hartanya dari hasil kerja di bank tersebut, ya, karena bank tuh riak kan. Sekarang dia jualan martabak mini, anak-anaknya dipindah sekolahnya ke sekolah perkumpulan yang mereka sendiri. Biasanya sekolah dasar Islam terpadu lah ya. Tapi akhirnya tragis. Dia jatuh secara ekonomi dari kerja jadi manajer di bank BUMN jadi penjual martabak mini. Bukan kenapa-napa, tapi karena merasa bahwa kerja di bank itu haram, ini halal, ya. Dia jatuh secara ekonomi dan kejiwaan. Istrinya tiap hari nyinyir ke pemerintah, katanya hidup makin susah. Ini kisah nyata. Atau orang-orang semacam ini. Saya pilih gubernur muslim walaupun koruptor, nggak masalah. Karena pertanyaannya adalah, pilih mana, gubernur muslim walaupun koruptor atau gubernur Kristen tapi bersih? Nggak apa-apa dia bilang, mendingan pilih gubernur muslim tapi walaupun koruptor. Nggak masalah. Yang penting duit korupsinya untuk pembangunan masjid, pesantren, panti asuhan. Korupsi itu bukan kejahatan kok, asal niatnya untuk kepentingan umat. Segala sesuatu bermula dari niat. Niat baik biar korupsi tetap bernilai ibadah. Dahsyat kan? Atau ini ya yang diceritakan oleh Bu Musdah ini. Sekarang karena Nabi Muhammad itu pernah bilang 3 olahraga ya Bung Taufik ya. 3 olahraga yang dianjurkan tuh naik kuda, bersepeda, naik kuda, berenang dan memanah. Naik kuda, berenang dan memanah. Itu ada hadisnya ya. Ya, tapi kalau saya yang baca tafsirnya beda itu, Mbak. Iya, nanti saya dulu dong yang ceritain. Cuma nanti tolong dijelaskan ya. Nah, jadi dia bilang bahwa karena itulah sekarang belajar naik kuda. Jadi perempuan-perempuan terkesan seperti feminis sih Bu Musdah. Dia perempuan-perempuan berjilbab naik kuda, memanah. Tapi masalahnya itu merujuk pada sebuah hadis yang nanti dijelaskan oleh Bung Taufik ini, yang bilang olahraga yang benar tuh yang 3 itu. Dan anak itu berhijab sejak dini, didiklah anak mencintai sunnah sejak dini. Atau ini, umat Islam haram ucapkan selamat Natal. Ya. Kemudian ini, film Korea bagian dari kafir. Jadi nggak boleh nonton Korea, kata Abdul Somad. Karena itu kafir. Atau ini, jangan makan dan minum sambil berdiri. Ya, ini juga asik nih, karena kemudian kita nggak bisa prasmanan kan. Karena lagi-lagi nanti Bung Taufik yang bisa menjelaskan maksudnya apa. Yang tadi dikatakan Taliban musik dilarang di Afghanistan. Ya karena kalau tidak salah memang mereka juga berbasis pada hadis tertentu. Nggak boleh pacaran. Ini Bung Eri susah nih ya. Nggak boleh pacaran Bung Eri. Mana nih? Cara kilat dapat istri 4. Ini kan dahsyat ini. Ini ada seminar-seminarnya. Tiketnya mahal loh Bung Taufik. 3,5 juta. 1 kali ikut itu. Ya.
Itu buat Ikhwan, buat Ikhwan. Ikhwan tuh buat yang nggak Muslim itu cowok ya. Kalau Ahwat single gratis. Jadi gitu. Acaranya tuh kalau cowok bayar 3,5 juta, nanti ada peserta-peserta perempuannya itu yang single-single untuk dilamar jadi istri. Saya mau bilang ya ini akan dipandu dan dibimbing oleh praktisi poligami, yaitu Ustadz Taufik Fajri, praktisi 4 istri, Vicky praktisi 4 istri, Arif praktisi 2 istri, Zainal dan 2 istrinya juga akan membimbing. Atau ini, Anda tentu tahu ya bahwa ada deterjen halal. Ini karena ada kewajiban sertifikat halal. Semua produk tuh harus ada sertifikat halalnya. Makanan kucing. Makanan kucing ya. Ada deterjen, ada kulkas, ada kerudung, oke. Tapi ada makanan kucing di paling bawah itu kalau Anda lihat. Halal. Kenapa kucing harus makanan halal kan? Rumah juga begitu. Rumah 100% properti syariah, tanpa riba, tanpa sita, tanpa denda, tanpa bank, tanpa akad batil ya. Jadi semua itu halal nih. Dan tentu saja haram memilih pemimpin kafir. Tapi ini kan baru lucu-lucuan nih, masih sampai lucu-lucuan. Artinya kita geli lah ada makanan kucing itu halal. Tapi kalau udah begini gimana? Ya, ini soal HRS nih, Rizik Syihab yang akhirnya diputuskan 4 tahun kan. Nah ini nggak terima nih tentu saja pendukungnya. Nah, maka mereka membayangkan mereka menjadi apa sih, pejuang ya, pejuang menghadapi itu. Kalau Anda lihat tuh gambarnya di depan polisi, sementara dia berdiri membawa pedang ya. Jadi dalam bayangan mereka dia akan menghadapi polisi dengan pedang dan mereka akan menang, dan mungkin membayangkan Taliban juga ya kan. Jika panggilan jihad berkumandang lalu para mujahid dihadang, maka solusinya adalah serang dan perang. Datanglah dari segala penjuru, jangan takut dipenjara atau dibunuh. Jika belum waktunya mati, Anda tidak akan pernah mati, walau diserang bertubi-tubi. Ayo jemput pulang. IB saya nggak tahu maksudnya apa ya. Tapi HRS itu Habib Rizik Syihab. Kepung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Senin 30 Agustus. IB itu imam besar. Oh, imam besar. Ya. Imam besar Habib Rizik Syihab. Dan yang paling bawah tuh Bung Taufik serem banget. Siapkan wasiat untuk keluarga. Jangan pulang sebelum imam besar HRS pulang. Jangan lari sebelum Panji kemenangan berdiri. Ya inilah kita bisa bayangkan ya, Taliban awalnya kayak gini-gini itulah ya. Atau yang bakar gereja. Ya, karena tidak bisa menerima konsep imajinasi Muslim dan Kristen adalah saudara. Kristen itu perlu rumah ibadah, Muslim punya rumah ibadah. Marilah kita bersama-sama beribadah. Ya, kalau nggak mau beribadah ya terserah Anda. Tapi kalau ada orang mau beribadah ya terserah kan. Atau itulah hak Anda. Dan saya dengarkan dulu di Ambon gimana hubungan antar umat Islam dan Kristen sedemikian akrab sehingga ketika ada gereja dibangun umat Islam bantu, ketika ada masjid dibantu oleh umat Kristen. Tapi yang sekarang terjadi ya ini memang yang ekstrim ya. Di Aceh dibakar gerejanya, di Bogor tetangga saya dilarang berdiri sampai sekarang gerejanya. Yaspin dan jalan keluarnya dipindahkan di tempat yang lain. Yang saya mau bilang dari ini semua adalah inilah akibat yang ditimbulkan ketika imajinasi kita tentang bangsa itu sekarang pelan-pelan diancam, digerus. Dan karena itulah saya pikir acara semacam itu dan acara semacam ini beserta para peserta bisa kita terus ingatkan. Jangan pernah lalai. Karena kalau kita lalai mempertahankan imajinasi kita sebagai bangsa, kita mungkin akan kehilangan bangsa Indonesia yang kita cintai. Terima kasih.